Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Saat ini kita sudah berada di penghujung Ramadan. Malam hari ini malam ke-24. Kurang lebih satu pekan lagi bulan suci Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Bulan yang di dalamnya penuh dengan kasih sayang Allah. Bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan Allah. Bulan yang di dalamnya penuh dengan rahmat Allah. Bulan yang di dalamnya penuh dengan sukacita. Dan bulan itu sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Tapi ada beberapa hal yang tidak boleh ikut pergi meninggalkan kita dengan perginya bulan Ramadan. Apa itu Ustaz? Pertama, semangat beribadah. Semangat ibadah yang kita tanamkan pada bulan Ramadan ini Bapak Ibu tidak boleh hilang dengan hilangnya bulan Ramadan. Semangat ibadah yang selama ini kita kuatkan harus tetap kita jaga di 11 bulan ke depan. Semangat yang sampai malam hari ini masih ada pada diri kita. Yang kebanyakan di antara saudara-saudara kita sudah tumbang. Ya Pak ya. Kalau saya tengok malam ini 3 saf ya Pak. Berarti yang tumbang 1, 2, 3, 4, 5. 5 saf sudah tumbang. Karena kalau pertama saya kemari, seingat saya masjid ini penuh laki-laki di dalam. Bahkan kalau hari pertama, hari kedua sampai ke teras. Dan kemana semua sudah orangnya? Tumbang. Kenapa bisa tumbang Ustaz? Ya banyak faktor. Pertama karena niatnya tadi yang tidak mantap. Niatnya tadi yang tidak jelas. Ada orang kemari mau sholat tarawih, niatnya karena ikut-ikutan Pak. Yang namanya ikut-ikutan berapa lama lah? Tahannya paling 2 kali, 3 kali. Setelah itu nggak ada. Dan orang-orang yang semacam itu, yang hari pertama, hari kedua, hari ketiga yang datang, setelah itu tak datang-datang, nanti kapan datangnya Pak? Nanti datangnya malam takbiran, sampai dengan Idul Fitri. Malam takbiran, lihat apa lah, rame lagi. Subuh mau sholat Idul Fitri, rame lagi. Rame lagi. Orang-orang yang tak nampak datang lagi lah. Bahkan kadang-kadang awak pun kalah model pakaiannya. Orang itu lebih paten pakaiannya Pak. Lengkap dengan jubahnya, sorbannya lengkap, duduk paling depan. Rupanya yang jarang ke masjid. Bahkan yang tak menyentuh masjid selama 1 bulan Ramadan, nanti perhatikan Bapak lah. 1 Syawal datang beramai-ramai. Jadi di dalam beribadah ini dibagi 3 bagian di dalam bulan Ramadan. 10 pertama yaitu penuh dengan rahmat. Kebanyakan orang 10 pertama ini ya rame lah, walaupun sebenarnya ramenya sampai 1 pekan aja. 10 kedua penuh dengan ampunan. Udah berkurang Pak, betul Pak ya? Bukan cuma di sini aja Pak, di mana-mana begitu berkurang. Bahkan ada yang lebih sedihnya lagi Pak. Ada satu masjid
Di awal-awal pakai teratak. Begitu nanti masuk 10 hari yang kedua, bukan cuma orang yang tumbang, terataknya pun tumbang. Maksud terataknya tumbang itu dibongkar. Karena untuk apa lagi dipertahankan jamaah, sudah tak ada. Ada itu Pak di Tanjung Mulia. Saking kan masjidnya kecil. Jadi waktu malam pertama itu luar biasa sampai ke jalan-jalan. Dikhawatirkan hujan, dipasanglah tenda. Rupanya berlangsung cuma 4 malam. Setelah itu kosong. Di mana-mana begitu. Nah nanti 10 terakhir namanya itkum minan nar. Apa itu itkum minan nar? Allah bebaskan daripada api neraka. Siapa itu? Orang-orang yang masih tetap istiqomah berdiri menjalankan ibadah tarawih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah nanti yang Allah kasih piagam. Kalau bahasa saya, Allah kasih piagam besar-besar. Di piagam itu tertulis kufira lahu ma taqaddama min janbi. Dosa-dosanya terdahulu telah diampuni. Siapa itu? Orang-orang yang sampai akhir berjuang, Pak. Kalau cuma 1 malam, 2 malam, 3 malam mau diampuni dosanya, tak mungkin lah. Orang-orang yang sampai akhir berjuang. Maka orang-orang yang sampai akhir berjuang itu patutlah dia mengatakan minal aidin wal faizin. Semoga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang kembali fitrah, kembali suci, dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu menang. Jadi makna minal aidin itu maksudnya kembali fitrah, kembali bersih. Orang yang cuma 3 kali tarawihnya Pak, itu pun nanti asik-asik bilang minal aidin, minal aidin, minal aidin. Semoga kita kembali, semoga kita kembali. Padahal salat tarawih cuma 3 kali. Sama dengan Pak, puasa ini pun, puasa ini ada 2 jenis Pak. Satu puasa ular, satu puasa ular. Apa pula maksudnya itu Ustaz? Puasa ular ini begini Bu. Jadi selain kita hewan ini pun ada yang puasa. Ular itu puasa Pak. Kapan dia puasa? Mau waktu ganti kulit. Ular itu kalau mau ganti kulit dia tidak makan itu Pak. Puasa dia. Ganti kulit jadinya tetap ular juga. Betul Pak? Jadinya tetap ular. Yang kedua puasa ulat. Ulat itu kalau mau berubah dia tak makan juga. Nempel di ranting. Ya Pak ya? Ulat itu kalau mau berubah nempel di ranting, tak makan. Puasa juga, tapi nanti setelah puasa dia berubah menjadi lebih baik. Jadi apa Pak? Jadi kupu-kupu. Kalau ular puasanya berubah tidak, tetap jadi ular juga. Tapi kalau ulat puasanya setelah puasa berubah, jadi apa? Jadi lebih indah dan lebih cantik. Kita ini pun puasanya begitu Pak. Kita harus puasa berubah setelah selesai Ramadan. Apa yang berubah? Semakin bertakwa, semakin banyak ibadahnya. Kalau ada orang masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, tidak ada perubahannya, samalah dia dengan ular. Iya, samalah dia dengan ular. Nggak ada perubahannya. Ular itu puasa. Setelah puasa tetap jadi ular. Kalau ada orang puasa, setelah puasa tetap begitu juga, dosa jalan terus, maksiat jalan terus, berarti samalah dia 11-12 dengan ular. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita, semangat ibadah itu harus ada. Satu. Yang kedua, apa yang tidak boleh pergi meninggalkan kita bersama dengan perginya bulan Ramadan? Kebiasaan baik Pak. Kalau selama 1 bulan Ramadan ini kita selalu membiasakan membaca Al-Quran, maka itu terus lanjutkan di 11 bulan kemudian. Kalau selama bulan Ramadan kita biasa berbagi kepada sesama, lanjutkan kepada 11 bulan kemudian. Kalau selama ini kita sering berimpak, lanjutkan kepada 11 bulan kemudian. Karena tujuan Ramadan diberikan kepada kita bukan untuk pada bulan Ramadan itu saja, tetapi untuk 11 bulan ke depan. Makanya bulan Ramadan itu dikatakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Di dalam 1 bulan itu kita dididik, kita digodok agar apa? Bertambah ketakwaannya di 11 bulan kemudian.
Kan itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu semakin bertakwa. Jadi kalau kita keluar dari bulan Ramadan kembali seperti biasanya saja, tidak bertambah ketakwaannya, itu artinya Ramadan kita ada yang salah, Ramadan kita tidak berhasil. Makanya bulan Syawal itu Bapak Ibu artinya meningkat. Syawal itu dalam bahasa Arab artinya meningkat. Apa yang meningkat? Kualitas takwa. Kok bisa meningkat? Karena dalam satu bulan Ramadan dia telah dilatih, dia telah digodok, dia telah dididik, sehingga keluar dari bulan Ramadan meningkat kualitas ibadahnya, meningkat kualitas takwanya. Dan itulah tujuan bulan Ramadan. Tapi sayang sekali banyak di antara umat Nabi Muhammad yang tidak paham dengan makna Ramadan itu sendiri. Sehingga berakhir Ramadan, seluruh aktivitas kebiasaannya di bulan Ramadan ikut berakhir. Ya. Nanti yang ngisi masjid ini ya ini juga Pak. Yang sampai akhir Ramadan bertahan sholat tarawih, siapa itu orangnya? Pasti yang setiap saat mengisi sholat 5 waktu di sini. Perhatikan Bapak lah. Mana ada yang beda-beda. Yang malam pertama, malam kedua, malam ketiga, yang tak kita kenal pun jumpa kita di masjid nih. Nah itulah, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, tak kenal kita. Selama yang tak pernah nampak kita, jumpa kita di masjid. Nanti orang yang bertambah kualitas imannya siapa? Orang-orang ini juga yang biasa-biasa ke masjid. Orang-orang yang cuma 1 malam, 2 malam, 3 malam, hanya sekadar ikut-ikutan karena malu dengan tetangga. Yang namanya ibadah tak bolehlah ikut-ikutan. Ibadah itu niatnya harus tulus, tulus kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarlah bulan Ramadan pergi meninggalkan kita Bapak Ibu, tapi semangat ibadah tidak boleh pergi. Nilai-nilai pendidikan yang kita dapatkan di dalam bulan Ramadan tidak boleh pergi. Kebiasaan membaca Al-Quran tetap lakukan di bulan-bulan yang lain. Kebiasaan berbagi tetap dilakukan di bulan-bulan lain. Kebiasaan berimpak, kebiasaan sholat malam tetap dilakukan di bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan dengan jalan begitulah maka kita masuk ke dalam bagian orang-orang yang bertambah takwanya. Amin. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.